Pada perayaan Ekaristi ini kita hendak melakukan wujud sebagai berikut. Mengucap syukur kepada Tuhan atas ulang tahun lingkungan Santo Yusuf Bandar Barat. Semoga lingkungan Santo Yusuf Bandar Barat semakin guyup, rukun, penuh iman, kasih dalam persaudaraan dengan semangat Santo Yusuf. Mengucap syukur atas ulang tahun Cyrillus Raga Pribadi dan Laurentius Marcelino Christian. Mohon selalu dalam berkat Tuhan. Mohon keturunan bagi pasangan Moni dan Jemi. Juga mohon belas kasih Tuhan untuk yang Sri Sumarti dan Bude Dani dari Lini Poltek. Mohon kesehatan dan kebahagiaan, kesuksesan untuk Priska yang berulang tahun ke-32. Dan kita satukan doa dan intensif dari kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Suster, Frater, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Tuhan mengundang kita untuk menyadari segala hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi seringkali kita justru tak mampu menyadari hal tersebut. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah. Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami selamat, maka kami Kau undang untuk bertobat. Kami mohon teguhkanlah niat dan usaha kami dalam bermati raga, agar sungguh membuahkan pertobatan sejati
dalam diri kami sehingga kami kau jauhkan dari kebinasaan dan kau anugerahi keselamatan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa mengembalakan kambing domba milik Yitro, mertuanya, yang adalah imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa kejadian itu, maka berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan berfirman, "Janganlah mendekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Tuhan berfirman lagi, "Aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka, meminta dibebaskan dari penindas-penindas mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Ketika Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangku telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Siapakah namanya?' maka apa yang harus kukatakan kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu Allah melanjutkan, "Katakanlah kepada orang Israel itu, 'Sang Aku telah mengutus aku kepadamu.'" Firman Allah pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel, 'Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan demikianlah aku harus disebut turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan,
Hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi, sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka. Maka mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Maksudnya, untuk memerikatkan kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir yang kini telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah, supaya jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarlah dia tumbuh selama setahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita kembali mengingat masa-masa kecil kita atau anak-anak sekarang ini, menurut Anda tugas utama seorang anak itu apa? Tugas utama seorang anak. Tugas utama seorang anak adalah belajar. Itu tugas utama seorang anak. Tidak ada anak itu tidak belajar, itu tidak ada. Kalau nggak belajar ya, loh kok nggak sekolah toh le? Kok nggak sekolah toh nak? Selalu begitu, kita akan mengusahakan agar anak itu bisa menempuh yang namanya pendidikan. Itu yang seharusnya. Tapi pada kenyataannya apakah demikian? Tidak. Kalau kita lihat ke dalam diri kita sendiri aja lah, tidak usah anak-anak atau anak-anak sekarang, lihat ke dalam dirinya masing-masing. Kalau disuruh milih mau belajar atau bermain, milih mana? Bermain. Aduh ngapusi yuk milih belajar ayo. Pilih bermain. Pasti kita akan langsung tetap bermain. Dan sungguh itu yang terjadi dalam hidup kita. Ada suatu kebahagiaan terbesar dalam diri anak-anak Anda dan saya dulu ketika kita sekolah atau studi. Begitu gurunya tidak masuk, syukur kepada Allah. Ya kan? Yang menjadi tidak jadi bersyukur kepada Allah karena apa? Gurunya benar tidak masuk, tapi tugasnya datang. Lah ini yang repot. Tapi itulah yang terjadi dalam hidup kita. Ada tugas utama yang harus dijalankan. Ada tugas utama yang menjadi tanggung jawab. Tetapi seringkali tugas itu tidak dilaksanakan dengan baik. Justru kita melakukan hal-hal yang lain yang menurut kita, hal-hal tersebut yang enak, nyaman untuk kita lakukan dalam hidup kita. Dan kita lupa untuk melaksanakan tugas yang utama tadi. Tugas yang pertama yang harusnya
kita justru perbuat dan lakukan dalam hidup ini? Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya saat ini. Tugas kita sebagai murid Kristus apa? Apa yang menjadi tugas kita sebagai murid-murid Tuhan? Pertanyaan ini yang hendaknya kita tanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Anda dan saya hendaknya bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa yang menjadi tugas yang harus kita lakukan dan kita emban dalam hidup ini? Jangan-jangan kita tidak pernah bertanya karena kita juga tidak tahu apa yang tugas yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita perbuat di hadapan Tuhan? Tidak tahu. Maka kita ya biasa-biasa saja. Seperti anak tadi itu, nggak sadar kalau tugas utamanya adalah belajar. Sehingga bermain sepanjang hari ya biasa. Yang susah siapa? Orang tua. Yang bingung siapa? Orang tua. Padahal kalau diterus-teruskan anak tadi itu yang terjadi adalah apa? Bisa tidak naik kelas. Yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Begitu juga kita sebagai murid Tuhan. Kalau kita tidak menyadari apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Yang harusnya kita memperoleh rahmat keselamatan, akhirnya keselamatan itu bukan tidak diberikan oleh Tuhan kepada kita, tetapi keselamatan itu kita letakkan dan kita tinggal. Sehingga kita pada akhirnya justru tak mengalami keselamatan bukan karena Tuhan tak memberikan, karena kita sendiri yang teledor, kita sendiri yang lalai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Maka mari masuk ke dalam diri kita masing-masing, memeriksa ke dalam diri kita masing-masing apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Yang pertama-tama, hukum yang diberikan Kristus kepada kita adalah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum ini yang menjadi dasar dari semuanya. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, apakah kita sudah melakukan kedua hukum itu? Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa kita, dengan keseluruhan diri kita. Sudahkah kita melakukan itu? Kalau sudah, melalui apa? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mencintai Tuhan? Melalui doa-doa harian, apakah kita setia dengan doa-doa harian kita? Melalui perayaan Ekaristi Romo, apakah kita sudah setia melalui perayaan Ekaristi? Jangan-jangan masa pandemi membuat kita lupa untuk senantiasa bersatu dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Terutama dalam perayaan Ekaristi yang langsung atau seringkali kita sebut offline masa pandemi ini. Karena sudah terbiasa online, jadi lupa offline. Enak online Romo. Online, alah sing misa Romo adik ganti ae, Dret. Alah ganti ae. Bisa milih sana milih sini Romo. Padahal namanya misa itu adalah datang bersama, berkumpul untuk merayakan misteri keselamatan yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita. Persekutuan bersama-sama. Apakah kita menyadari pentingnya sebuah persekutuan yang dihadirkan dalam perayaan Ekaristi? Sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk datang menyambut tubuh Tuhan dalam perayaan Ekaristi? Jangan-jangan masa pandemi membuat kita lupa dan mulai kehilangan kerinduan kita untuk bersatu dengan Tuhan. Pertanyaan berikutnya, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sudahkah kita wujudkan dalam hukum yang kedua, mencintai sesama seperti diri kita sendiri? Dan Tuhan sendiri mengatakan, engkau akan menemukan aku
dalam diri mereka yang kecil, miskin, dan tersingkirkan, ketika mereka telanjang, ketika mereka kelaparan, ketika mereka berada di tahanan, dan sebagainya. Apakah kita sudah melakukan itu semua sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa mengatakan, aku melakukan ini untuk sesamaku yang di sana, Romo, tapi bagaimana kita sudah bisa mengasihi yang ada di dekat kita? Dengan suami tidak memperhatikan, dengan istri seenaknya sendiri, dengan anak juga tidak memperhatikan, dengan orang tua tidak menghormati. Kalau itu yang terjadi, tidak ada gunanya karya pelayanan kita di sana, di situ, jauh di sana. Kenapa? Karena di dekat kita, kita tak mampu mewartakan kasih itu. Tidak mampu membawa kasih itu kepada keluarga kita. Mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah aku mencintai suamiku dari ketulusan hati yang terdalam? Sudahkah aku mengasihi istriku dari ketulusan hatiku yang terdalam? Sudahkah aku menghormati kedua orang tuaku dari ketulusan hatiku yang terdalam? Sudahkah aku mendidik anak-anakku dengan baik sebagai wujud pertanggungjawabanku kepada Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kita lakukan. Tidak ada gunanya Anda mengasihi orang yang ada di ujung dunia sana, kalau mulai dari yang terdekat tidak mampu Anda kasih. Anda mengatakan orang harus mengasihi, orang harus mencintai, tetapi kalau Anda tidak bisa mengasihi mereka yang ada di dekat Anda, bagaimana kasih itu akan Anda wujudkan? Maka, suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak oleh Tuhan melalui bacaan Injil. Untuk apa? Untuk bertobat. Bertobat atas segala hal yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bertobat dari setiap perilaku kita yang justru menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan kepada kita untuk bertobat. Dalam bacaan Injil hari ini jelas dikatakan bertobatlah, bertobatlah. Bahkan di akhir dari bacaan Injil ini dikatakan bahwa waktu itu akan tiba. Kita tidak pernah tahu kapan itu datang. Karena dalam bacaan Injil tadi dikatakan, Tuhan, biarlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah. Jangan sampai saat itu tiba dan kita belum melakukan apapun. Maka mari kita sungguh-sungguh menyadari panggilan dari Tuhan untuk bertobat, memperbaiki diri kita. Dan masa Prapaskah ini disediakan oleh gereja bagi kita, Anda dan saya, untuk senantiasa mengalami pertobatan. Berbalik dari sikap yang berlawanan dengan Allah kepada sikap yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hingga ketika masa itu tiba, kita diperkenankan untuk mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Waktu untuk bertobat diberikan kepada kita semua. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, maukah kita mempergunakan waktu itu dengan baik sebelum masa itu tiba? Yang Tuhan harapkan dari Anda dan saya adalah kita mempergunakan waktu itu dengan baik, dengan cara bertobat dari ketulusan hati kita yang terdalam, bukan hanya berhenti di bibir saja. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.